musuh-musuh Islam itu paham betul dia. Mereka paham betul bahwa kekuatan umat Islam memang ada di 3 pilar ini. Sehingga yang sering mereka lakukan adalah menghancurkan 3 pilar ini. Mereka menghancurkan akidah umat Islam dengan melakukan serangan-serangan pemikiran, serangan-serangan ideologi, serangan-serangan budaya. Sehingga kita bisa melihat bagaimana hari ini umat Islam memiliki pemikiran yang kacau tentang akidahnya sendiri. Ada yang membenarkan faham sekulerisme, ada yang membenarkan faham liberalisme, ya, yang memberikan kebebasan bagi manusia untuk melakukan apa saja. Ada yang membenarkan faham pluralisme yang menyamakan semua agama, ya. Sementara sekulerisme itu adalah faham yang memisahkan agama dari kehidupan. Ini adalah pemikiran-pemikiran yang tidak datang dari Islam. Ini bukan akidah Islam, ini bukan ajaran Islam. Namun hari ini pemahaman-pemahaman seperti ini ada di tengah-tengah umat Islam. Sehingga mereka tidak lagi berpikir tentang keselamatan akidahnya. Hadirin masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pilar kekuatan umat Islam adalah kita bisa melihat dari 3 sisi. Yang pertama adalah dalam hal akidah atau keimanan. Akidah atau keimanan didefinisikan oleh para ulama adalah at-tasdiqul jazim, pembenaran yang pasti terhadap berbagai khabar, berbagai informasi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim dan juga dalam hadis-hadis sahih yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi apapun yang disampaikan oleh Al-Quranul Karim tentang hal-hal yang gaib, wajib hukumnya bagi kita untuk mempercayai 100% tanpa ada keraguan. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya, ini adalah kitab yang Allah katakan la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi apapun yang disampaikan oleh Al-Quran, ya, apakah itu masuk akal atau tidak, ketika itu disampaikan oleh Al-Quran, khususnya dalam persoalan-persoalan yang terkait dengan hal-hal yang gaib, maka ini adalah keimanan bagi kita. Ini adalah wajib hukumnya bagi kita untuk mempercayai 100% tanpa ada keraguan. Maka keimanan kita kepada keberadaan Allah Subhanahu wa taala, keimanan kita kepada adanya para malaikat, keimanan kita terhadap para rasul, keimanan kita terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, keimanan kita terhadap datangnya hari akhir nanti, dan keimanan kita terhadap al-qada wal qadar. Ini tidak boleh ada keraguan sedikit pun di dalam diri kita. Inilah yang disebut dengan keimanan. Jadi apapun ayat Allah Subhanahu wa taala yang terkait dengan hal-hal yang gaib adalah wajib hukumnya bagi kita untuk mempercayai, termasuk juga mengimani kebenaran ayat-ayat yang terkait dengan persoalan-persoalan hukum. Karena di dalam ayat-ayat Quranul Karim tidak hanya bicara tentang persoalan-persoalan keimanan atau akidah, tapi juga berbicara tentang persoalan-persoalan hukum atau aturan-aturan kehidupan. Nah, inilah yang disebut dengan syariat. Jadi pertama, pilar kekuatan umat Islam adalah keimanan yang benar. Yang kedua, pilar kekuatan umat Islam adalah ketundukan kepada syariat. Ketundukan kepada aturan-aturan yang turun dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Ketundukan kepada ayat-ayat yang terkait dengan hukum, dengan aturan-aturan kehidupan. Baik itu aturan kehidupan untuk pribadi atau untuk individu, begitu juga dengan aturan-aturan hukum atau aturan-aturan yang terkait dengan hukum-hukum bagi persoalan-persoalan muamalah yang terkait dengan perintah maupun larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan syariat Islam. Jadi pilar kedua kekuatan umat Islam adalah tunduknya mereka kepada syariat Islam, kepada syariat atau hukum-hukum yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Banyak sekali ayat-ayat yang mewajibkan kita untuk tunduk kepada syariat, kepada hukum-hukum Allah. Ya. Salah satu contoh adalah ayat yang sangat populer yang seringkali disampaikan, ya, terkait dengan persoalan kepemimpinan misalnya. Allah katakan di dalam surat An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul
in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Jadi Allah katakan, wahai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan para pemimpin di tengah-tengah kalian. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Dan jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah persoalan itu kepada Allah dan Rasulnya. Artinya kembalikanlah persoalan itu kepada hukum-hukum Allah. Kembalikanlah persoalan itu kepada syariat Islam, kepada hukum-hukum Quran. Ini adalah menjadi salah satu ayat yang merupakan dalil yang sangat kuat bahwa hidup kita ini, hidup umat Islam ini harus diatur, harus tunduk kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak ayat-ayat yang senada dengan ini, yang menjadi dalil wajibnya umat Islam untuk tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dalam surat Al-Maidah ayat 49 misalnya, Allah katakan, wa anikum bainahum bima anzalallah. Hendaklah kalian mengatur kehidupan di antara kalian dengan hukum-hukum yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya ucapan orang-orang beriman, ya, ketika kepada mereka diseru untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, liyahkuma bainahum, agar mereka mengatur kehidupan di tengah-tengah mereka dengan hukum-hukum yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, ayyaqulu sami'na wa ata'na. Maka yang mereka katakan hanya satu kalimat, yaitu sami'na wa ata'na. Jadi ketundukan kepada syariat ini merupakan syarat mutlak bagi umat Islam untuk memiliki kekuatan, untuk memiliki potensinya yang sebagaimana pernah diraih oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW dan para sahabat ketika mereka menjadi pemimpin dalam peradaban dunia. Jadi inilah pilar kekuatan umat Islam. Yang pertama adalah persoalan akidah atau persoalan keimanan. Kemudian yang kedua adalah persoalan syariat, tunduknya kepada syariat Islam. Dan kemudian yang ketiga, pilar kekuatan umat Islam adalah ukhuwah Islamiyah, persaudaraan di tengah-tengah umat Islam. Maka banyak sekali di dalam Al-Quranul Karim maupun di dalam hadis-hadis baginda Nabi besar Muhammad SAW yang mewajibkan umat Islam ini menempatkan kepentingan saudaranya sesama muslim di atas kepentingan kaum yang lain, di atas kepentingan orang-orang selain Islam. Allah katakan innamal mu'minuna ikhwah. Ya, sesungguhnya orang-orang Islam atau orang-orang yang beriman itu bersaudara. Ya, atau di dalam surat Al-Fat ayat 29 ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah Rasulullah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya. Maksudnya para sahabat, orang-orang beriman, asyidda'u 'alal kuffar. Mereka tegas terhadap orang-orang kafir, ruhama'u bainahum. Dan kemudian mereka saling berkasih sayang. Mereka berlemah lembut dengan saudara-saudaranya sesama orang-orang beriman. Ya, ini menjadi satu prinsip bagi kita bahwa kecintaan kita kepada sesama muslim itu harus di atas kecintaan kita kepada umat yang lain. Ya. Jadi tidak sempurna iman seseorang sebelum dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Jadi ini adalah ayat maupun hadis-hadis yang mewajibkan kita untuk menempatkan kecintaan kita kepada saudara kita sesama muslim di atas kecintaan kita kepada orang-orang selain muslim. Namun hari ini kita bisa melihat bahwa yang terjadi di sebagian umat Islam ini terbalik. Mereka tegas kepada saudara-saudaranya sendiri, mereka tegas kepada sesama muslim, lalu kemudian mereka justru berkasih sayang, mereka berlemah lembut terhadap orang-orang selain Islam. Ya, ini bisa kita lihat bagaimana mereka memiliki keberpihakan ya, terhadap persoalan-persoalan yang terjadi antara umat Islam dengan umat lain. Dalam persoalan Palestina misalnya, tidak sedikit umat Islam yang justru berpihak kepada Israel. Ya, atau di dalam persoalan-persoalan lain. Dalam persoalan Rohingya misalnya, tidak sedikit umat Islam yang justru memfitnah dan mencela kedatangan umat Islam Rohingya ke Indonesia, di mana tujuan mereka sebenarnya adalah meminta perlindungan, ya, karena mereka di sana mengalami kezaliman yang luar biasa dari rezim komunis di Myanmar. Ya. Jadi ini harus kita kembalikan pemahaman kita ini. Ya. Maka musuh-musuh Islam itu paham betul dia. Mereka paham betul bahwa kekuatan umat Islam memang ada di tiga pilar ini. Sehingga yang sering mereka lakukan adalah menghancurkan tiga pilar ini.
Mereka menghancurkan akidah umat Islam dengan melakukan serangan-serangan pemikiran, serangan-serangan ideologi, serangan-serangan budaya. Sehingga kita bisa melihat bagaimana hari ini umat Islam memiliki pemikiran yang kacau tentang akidahnya sendiri. Ada yang membenarkan faham sekularisme, ada yang membenarkan faham liberalisme, ya, yang memberikan kebebasan bagi manusia untuk melakukan apa saja. Ada yang membenarkan faham pluralisme yang menyamakan semua agama. Ya. Sementara sekularisme itu adalah faham yang memisahkan agama dari kehidupan. Ini adalah pemikiran-pemikiran yang tidak datang dari Islam. Ini bukan akidah Islam, ini bukan ajaran Islam. Namun hari ini pemahaman-pemahaman seperti ini ada di tengah-tengah umat Islam. Sehingga mereka tidak lagi berpikir tentang keselamatan akidahnya. Ya, mereka tidak lagi berpikir bahwa akidah ini harus memiliki kebenaran atau keyakinan yang mutlak tanpa ada keraguan. Ya. Kemudian mereka juga atau musuh-musuh Islam ini juga memahami bahwa ketundukan umat Islam kepada syariatnya adalah satu pilar kekuatan setelah akidah. Maka seringkali kita mendapatkan informasi yang menyudutkan tentang syariat Islam ini. Banyak sekali informasi-informasi yang memfitnah syariat Islam. Ya, mereka melakukan desakralisasi terhadap syariat Islam. Padahal syariat Islam yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya adalah aturan kehidupan yang memberikan kemuliaan kepada seluruh manusia, bukan hanya kepada umat Islam. Ketika syariat Islam itu diterapkan di tengah-tengah kehidupan manusia, maka manusia itu akan dikembalikan fitrahnya sebagai manusia, akan dikembalikan kemuliaan mereka sebagai manusia, akan tercipta keadilan, akan tercipta kesejahteraan. Sebagaimana yang telah dipraktekkan oleh baginda Nabi, kemudian para sahabat, para tabi'in, dan para tabi'ut tabi'in. Ya. Lalu bagaimana kemudian mereka menghancurkan ukhuwah Islam ini? Mereka tanamkan pemahaman-pemahaman yang bersifat asobiyah. Ya. Asobiyah itu adalah kecintaan yang berlebihan kepada kesukuan, kecintaan yang berlebihan kepada kebangsaan, kecintaan yang berlebihan terhadap organisasi atau terhadap partai. Ya. Atau kecintaan yang berlebihan kepada mazhab tertentu. Ini semua adalah upaya-upaya ya, untuk melemahkan ukhuwah umat Islam, untuk melemahkan kekuatan atau kesatuan di tengah-tengah umat Islam itu sendiri. Maka kita bisa melihat hari ini, umat Islam lebih mencintai jabatan misalnya. Umat Islam lebih mencintai kekayaannya. Umat Islam lebih mencintai apa-apa yang terkait dengan kepentingan-kepentingan politik dunia dan seterusnya dibandingkan keselamatan akidahnya. Maka menjadi satu renungan bagi kita untuk kemudian mengembalikan pemahaman yang benar ini, untuk mengembalikan pemahaman kita tentang Islam, untuk memperkuat akidah kita, untuk meningkatkan ketaatan kita kepada syariat Islam, dan untuk memperkuat kembali ukhuwah Islamiyah di tengah-tengah kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim.